Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo Sobat Spanda TV. Hari ini merupakan hari Jumat, di mana pada setiap Jumat kita pasti akan melaksanakan kegiatan intak, iman dan takwa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 amalan yang paling disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini yang akan mengisi kegiatan imtak kita adalah Bapak Dr. Badrun MAG. Nah, tapi sebelum itu, di sini Miss mau mengingatkan lagi bahwa kita harus selalu tetap patuhi protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air sabun mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap selalu jaga kesehatan. Oke, kalau gitu kita langsung aja kepada Bapak Badrun, Dr. Badrun MAG, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu ahabbu ilallah as-salatu ala waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Pemirsa Spanda TV, khususnya anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan rutinitas ibadah sebagaimana biasa, yaitu kegiatan imtak hari Jumat. Mudah-mudahan kegiatan imtak ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, di sini dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan kepada kita sekalian, jangan berani mati kecuali dalam keadaan muslim. Anak-anak sekalian, pemirsa Spanda TV rahimakumullah, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai di dalam hadis Nabi dari hadis Imam Bukhari. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Anak-anak sekalian, pemirsa Spanda TV, mari kita yang beragama Islam berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Ulama sependapat bahwa sholat di awal waktu adalah sholat tepat waktu, adalah sholat yang kita kerjakan di awal waktu. Nah, untuk itu bagi yang laki-laki, Bapak berharap mari kita mengerjakan sholat, kita upayakan di masjid atau di musola dengan berjamaah. Bagi yang perempuan, silahkan berjamaah di rumah dengan kakak, dengan adik, atau dengan anggota keluarganya. Karena sholat merupakan pangkal daripada ibadah kita. Jadi kalau ibadah sholat kita baik,
maka amal ibadah kita yang lain akan ikut baik. Kalau sholat kita tidak baik, maka amalan yang lain juga tidak baik. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sholat adalah kunci dari setiap amal kebaikan. Jadi untuk melihat apakah sholat kita itu baik, apakah sholat kita itu khusyuk, apakah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mensitir dari ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang fasa, perbuatan yang jelek, perbuatan yang menimbulkan dosa, dan perbuatan yang tidak baik. Nah, apabila sholat kita sudah baik, sudah khusyuk, insya Allah kita akan mampu untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya anak-anak sekalian, ya. Mari kita tingkatkan sholat kita dengan baik, kita pahami makna doa-doa dalam sholat kita sehingga kita mampu melaksanakan dengan sholat yang khusyuk. Kemudian amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian, orang tua yang sesungguhnya adalah orang tua anak-anak yang berada di rumah. Kemudian anak-anak yang masih sekolah, orang tua anak-anak adalah semua bapak, ibu guru, dan tenaga administrasi yang ada di sekolah. Untuk itu, anak-anak sekalian, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hal yang mutlak. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, guru yang ada di sekolah itu juga orang tua anak-anak semua. Mari ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang ada di rumah. Mari kita hormati, kita sayangi, kita jaga, kita rawat semaksimal mungkin, sopan santun, berbicara dengan orang tua juga dengan cara yang baik, tidak menyakiti orang tua kita, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Allah sudah mengingatkan, wala taqul lahuma uffin. Ini peringatan dari Allah kepada kita selaku anak. Jangan kamu berkata kepada kedua orang tuamu perkataan perkataan us, perkataan perkataan satu kata yang hanya dengan huruf yang paling pendek saja tidak boleh. Ya, mengatakan kepada kedua orang tua yang kurang simpatik. Apalagi berkata-kata menjadi kalimat, apalagi menyakiti fisiknya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqul lahuma uffin. Ini peringatan dari Allah. Jangan kamu berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan 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 ini sindiran dari Allah. Dua huruf satu kata saja tidak boleh, apalagi kalau kita lebih dari ini dalam mengeluarkan perkataan yang tidak disenangi oleh kedua orang tua kita. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Di dunia Allah sudah langsung akan memberikan siksa kepada seseorang yang memang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Biasanya hidupnya itu tidak makmur, tidak tentram, tidak tenang, tidak bagus. Kita introspeksi bersama. Apakah kita sudah maksimal berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Dan saya yakin anak-anak SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan juga kita semua pemirsa Spanda TV, semuanya kita birrul walidain, berbakti dan berbuat baik terutama kepada kedua orang tua kita, kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau anak-anak adalah berbuat baik kepada bapak, ibu guru, dan tenaga administrasi yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ketiga adalah
jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Anak-anak sekalian, berjuang di jalan Allah tidak harus memanggul senjata melawan orang kafir. Ini kalau dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saat ini, berjuang di jalan Allah adalah kita istiqomah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kemudian kita teguh pendirian, kita istiqomah meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, konsensus Isra Mi'raj antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah, ini yang menjadi kunci utama amal kebaikan kita. Untuk itu, Bapak mengajak kepada anak-anak semuanya, mari kita jaga sholat kita. Tidak sekedar melaksanakan sholat, tetapi aqimis sholat. Dalam Al-Quran, perintah sholat selalu didahului ada kata-kata aqimis sholat, dirikanlah sholat. Wa ataitumuz zakah, tunaikanlah zakat. Mendirikan sholat adalah menjaga sholat supaya sholat itu benar-benar dilaksanakan di awal waktu, khusyuk. Yang laki-laki diupayakan untuk bisa berjamaah, baik itu di musola maupun di masjid. Anak-anak SMP Negeri 2 Bandar Lampung, kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan pemirsa Sepanda TV rahimakumullah, mudah-mudahan imtak yang singkat ini ya memberikan manfaat, memberikan barokah kepada kita semuanya. Sebagai kesimpulan, innamal a'malu ahabbu ilallah, jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu ada 3. Yang pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ulama sepakat sholat tepat pada waktunya adalah sholat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jangan lupa setiap kita berdoa, kita selipkan doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bukti kita ya berbakti kepada kedua orang tua manakala orang tua sudah meninggal dunia. Di samping berdoa, kita selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Untuk saat ini berjuang di jalan Allah, kita istiqomah melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dan kita istiqomah, kita takut untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian imtak yang singkat ini, mudah-mudahan kita semuanya pemirsa Sepanda TV senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dihindarkan dari wabah COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Tentunya kita dengan ikhtiar maksimal, ikhtiar lahir yaitu prokes ketat secara maksimal, ikhtiar batin kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan kita berprasangka baik kepada Allah, kepada Tuhan, kita sehat. Insya Allah, Allah akan memberikan barokah kepada kita semuanya selalu dalam kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lah itulah tadi ilmu yang sudah dibagikan oleh Dr. M. Badrun MAG kepada kita semua, yaitu 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, yaitu kita harus menjaga sholat kita tepat waktu. Selanjutnya kita harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua di sekolah maupun di rumah.
Dan juga yang terakhir itu jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Itulah tadi 3 amalan dan ilmu yang bisa kita amalkan secara terus-menerus agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk semua peserta didik, semua sobat Spanda TV dan seluruh penonton, mudah-mudahan ilmu yang kita sharing kali ini sangat berguna dan bisa diamalkan dengan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan menggunakan air atau menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Karena itu merupakan salah satu ikhtiar kita supaya kita terhindar dari COVID-19 ini atau COVID-19. Dan juga nih, untuk para peserta didik, kita selalu mengingatkan bahwa untuk selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Karena sosial media itu bisa menjadi baik dan juga buruk untuk diri kita sendiri sesuai dengan bagaimana kita menggunakannya. Oke, kalau gitu kami dari tim Spanda TV pamit undur diri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.